Data bobol coreng wajah Jokowi, judul ini kami ambil pemirsa untuk memposisikan bahwa dialog malam hari ini tidak hanya membahas kasus pertasan dari Pusat Data Nasional 2 di Surabaya, pemirsa, yang saat ini memang yang melakukan pembobolan sudah mengirimkan kunci pemirsa. Tapi kita harus tahu, PDNS 2 Surabaya diretas ini merupakan proyek kebanggaan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan image Indonesia di mata dunia pun menjadi tercoreng akibat insiden ini. Siapa yang salah? Mengingat Dirjen Aptika sudah mundur, desakan mundur untuk Menkominfo pun belum selesai pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir di sini Bang Roy Suryo, pakar telematika kita. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. juga telah tersambung dengan 3 narasumber saya, mulai dari Pak Johannes Joko yang merupakan tenaga ahli utama KSP, dan juga Bang Emmanuel Ebenezer yang merupakan Ketua Prabowo Mania 08, dan juga Prof. Henry Subiakto, mantan staf khusus Kominfo. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya. Saya ingin pertama kali ke Pak Johannes Joko ya. Bolehlah di-spill. Sebenarnya seberapa serius, seberapa marah Presiden Joko Widodo atas insiden kasus peretasan. Ini merupakan proyek kebanggaan Presiden Jokowi. Indonesia punya big data, Pak Johannes Joko. Ya, yang pertama kan sebenarnya kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan ya Mbak ya, bahwa serangan yang terjadi ini bukan hanya serangan yang menimpa di Indonesia, tapi seluruh dunia juga mengalami serangan ini, dan Indonesia itu menjadi salah satunya. Dan kemarin Pak Presiden dengan sangat clear menurut saya menyampaikan semua data nasional nantinya itu akan dicadangkan dan mencari solusi agar kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Tentu situasi yang kita hadapi hari ini itu menjadi masukan yang sangat berharga untuk pemerintah ke depan menghadapi situasi-situasi serupa ke depannya. Tetapi yang perlu menjadi catatan Mbak, bahwa penanganan serius saat ini dilakukan, dan dalam situasi penanganan serius itu dibutuhkan kerja-kerja yang penuh kesabaran, kerja-kerja penuh ketenangan. Dan kami pikir apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kominfo maupun teman-teman BSSN hari ini dalam kerja-kerja senyap yang penuh ketenangan dan kesabaran untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi di bawah komandonya Pak Menkominfo, Pak Budiari, dan di bawah komandonya Pak Kepala BSSN, Pak Insa, dalam koordinasi penuh oleh Menko Polhukam, itu betul-betul sekarang sedang terus diupayakan. Teman-teman ini bekerja 24 jam sehari full untuk agar tujuannya 2. 1, mempercepat agar layanan-layanan publik itu bisa segera pulih dalam waktu cepat. Dan yang kedua, nantinya ke depan tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden dan juga dipertegas oleh Pak Menko Polhukam, itu perlunya evaluasi dan memperbaiki tata kelola arsitektur digital nasional sehingga bisa memenuhi standar keamanan yang tinggi. Itu sih Mbak. Ya, Bang Roy Suryo, sepakat tidak bahwa konsepnya mungkin seperti ini? Nggak terjadi hanya di Indonesia nih. Kasus peretasan juga terjadi di mancanegara. Boleh tidak kita punya mindset seperti itu atas insiden PDNS Boleh, diretas? tapi ada komanya. Cuman di mancanegara, mohon maaf nih, saya pinjam istilahnya teman-teman Komisi 1, nggak sebodoh Indonesia penanganannya, gitu loh. Jadi mereka punya backup, mereka punya contingency plan, mereka punya disaster recovery center yang baik ya. Konsep ini bagus Mbak Caca. Jadi artinya sekarang kita lihat ya, ini betul, ini adalah proyek mercusuar. Mercusuarnya bukan yang sementara ini, mercusuarnya itu yang 4 yang sudah direncanakan dengan sangat baik ya. Dan itulah muncul perpres yang nanti mungkin Prof. Henry bisa cerita lah sejarahnya. Artinya dulu muncul PDN 1 rencana di Cikarang, PDN 2 di Batam, PDN 3 di Balikpapan, PDN 4 itu ada di Labuan Bajo. Ini ternyata rencananya harusnya sudah selesai, ternyata baru dikabarkan tuh akan selesai akhir tahun 2024. Nah ini terus terang nih, mungkin Pak Johannes Joko bisa juga nanti menyampaikan. Siapa yang kemudian punya ide untuk kesusu kalau dalam bahasa Jawa, terburu-buru, gerusah-gerusuh kalau menurut saya. Sehingga apa? Harus selesai 17 Agustus 2024. Itu yang menjadi masalah. Sehingga akibatnya akhir tahun lalu kemudian muncul perencanaan untuk PDNS, pakai S sementara, yang ada di Serpong, dan PDNS yang sementara ada Surabaya. Akibatnya apa? Sesuatu yang sifatnya sementara, itulah yang berbahaya. Dan ini sudah, kalau tadi dikatakan ada keuntungan bagi kita untuk, ini bukan keuntungan, kerugian besar. Sudah biayanya 700 miliar,
kemudian kena hack, kena ransomware, meskipun akhirnya kita diberi gratis, data kita sempat hilang, itu loh. Jadi artinya siapa yang punya ide untuk 17 Agustus? Apakah saya kok nggak yakin kalau Pak Presiden? Itu loh maksud saya. Kasihan Pak Presiden memang. Betul. Bang Noel, tanggapi dong bahwa ini terjadi di negara-negara lain, tapi untuk Indonesia kelalaian luar biasa dikarenakan tidak ada backup, tidak ada treatment recovery. Bang Noel bagaimana tanggapannya? Biasanya serangan hacker itu pasti punya motivasi tertentu, ya kan? Nah, kita lihat motivasi hacker yang kali ini soal penyerangan terhadap pusat data nasional, itu motivasinya meras. Kedua, kita lihat latar belakangnya juga sebelumnya kan ada peristiwa bahwa Budi Ari, Menko Info, akan melakukan yang namanya ngeblocking terkait judi online. Dan kita lihat juga ada beberapa, ini semua terkait, saya yakin. Karena ini para bandit-bandit semua nih. Ini hacker ini pasti bukan hacker internasional, tapi hacker Indonesia. Karena setelah nge-hack, dia minta maaf tuh. Baru kali ini di dunia namanya hacker minta maaf. Itu. Dan ketiga, ada entitas yang hidup dari judi online. Ini harus digarisbawahi. Ada entitas yang hidup di judi online. Nah, ini yang harus diuber. Bukan Budi Arinya yang disuruh turun. Bukan suruh mundur Budi Arinya. Orang dia yang ngeberantas judi online, kok malah dia yang diserang. Justru saya curiga, ini orang-orang yang minta Budi Ari mundur, bagian proksi yang dilakukan oleh para bandar judi ini. Kenapa ikut orkestrasi bandar judi? Seharusnya kita sama-sama punya komitmen menjaga bangsa ini akan lebih bermoral lagi dengan apa? Memberantas judi online. Karena kan judi online, narkotika, terorisme, ini kan kejahatan yang luar biasa. Nah, nggak bisa dong kita harus punya ruang untuk menegosiasikan yang kiranya merusak bangsa ini. Sekali lagi, sikap saya terhadap Budi Ari dengan tegas mendukung sikap dia dalam memberantas judi online. Terkait PDN ini saya yakin motivasinya meras nyari duit, udah itu minta maaf lagi hacker, mana ada hacker minta maaf. Santun ya hackernya. Pak Johannes Joko boleh dong ditanggapi di sini. Bang Roy Suryo mengatakan memang terjadi di mancanegara, tapi Indonesia tidak punya backup data, bahkan juga treatment recovery-nya juga jadi dalam catatan. Ya, kalau itu nanti dari teman-teman Kominfo ya Mbak yang ini. Tapi maksud saya begini Mbak, tadi yang disampaikan tentang pemborosan dan segala macam. Pasti tentu pemerintah dalam menyusun satu rencana kerja dan segala macam, itu ada timeline-nya, ada perencanaannya, dan segala bentuk perencanaan yang mengandung konsekuensi anggaran, tentu itu dibicarakan juga dengan teman-teman di legislatif. Artinya kalau ditanya ini maunya siapa, ini maunya bagaimana, ya ini maunya bangsa ini, punya data nasional, pusat data nasional yang terintegrasi begitu. Tetapi masalah timeline waktu, apakah ini butuh cepat atau tidak, ya semakin segala sesuatu kalau bisa dilakukan dengan lebih cepat, tetapi catatannya memang harus butuh kehati-hatian.